bukan kepada Kristus, maka suami istri itu duduk sebentar saja sudah ngomongin orang. Ngomong apa saja, larinya pasti ngomongin orang. Hari ini kita berubah. Kalau sudah dengar apa-apa, ya stop, katakan itu biar urusan dia dengan Tuhan. Kalau memang kita punya kesempatan bertemu orang itu untuk mendoakan, untuk nasihati, lakukan itu. Kalau tidak, bukan urusan kita. Mari kita periksa diri kita sendiri. Katakan amin. Amin. Apakah langkah-langkah kita sudah benar atau belum di hadapan Tuhan? Jadi berjanjilah mulai hari ini untuk nggak ingin tahu apa-apa tentang siapapun juga, kecuali orang itu sudah tahu belum kalau Yesus sudah mati untuk dia. Artinya apa? Rajin untuk bersaksi tentang nama Yesus buat banyak orang di sekitar kita. Ayat 10 Efesus 1. Sudah 6 ya? Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus. Sudah berapa? 7. Sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus. Sudah berapa? 8. Karena di dalam dialah 9 kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Tuhan yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, ya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya di dalam Dia juga. Sudah berapa? 10. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia. 11. Kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14 sekalian, satu perikop. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan untuk memuji kemuliaan. Dalam 14 ayat ada berapa kali kata di dalam Dia tadi? 11 kali. Saudara, inilah kebenaran. Selalu tanyakan dalam diri kita, siapa pusat hidup keluarga kita? Saudara, Roh Kudus mengajarkan saya untuk mengetahui nilai sebuah keluarga, ya, value dari keluarga itu tidak ditentukan anaknya lebih banyak sekolah luar negeri atau lebih banyak di Indonesia. Tidak. Nilai satu keluarga tidak ditentukan dia rumahnya di Bilangan Menteng, Pondok Indah atau Pondok Labu. Nilai sebuah keluarga tidak ditentukan berapa seringnya dia ke luar negeri. Dengarkan, nilai sebuah keluarga itu ternyata ditentukan, dihitung dan diukur. Apa diskusi yang dibicarakan oleh suami istri di tempat tidur sebelum berdua itu tidur? Dengarkan, nilai sebuah keluarga itu terletak apa pembicaraan yang paling banyak dilakukan oleh suami istri di tempat tidur sebelum kita dua tidur. Keluarga yang mata duitan, saudara, baru naik tempat tidur ngomong duit, saldo tinggal berapa? Kenapa uang itu kurang? Itu keluarga mata duitan, duit aja yang dihitung. Maaf, mungkin harus membahas, oh kalau keluarga saya lain, sepi di tempat tidur. Oh, itu lebih celaka lagi, berarti gak ada komunikasi itu. Apalagi kalau tidurnya sendiri-sendiri. Yang satu duluan, yang dua nyusul. Itu lebih celaka lagi keluarga itu. Maka itu apa yang paling banyak kita bahas di tempat tidur? Wah, seminggu ini kami gak ada waktu. Gak mungkin. Kalau sampai suami istri malas bicara di tempat tidur,
berarti sudah nggak beres hubungan kedua orang itu. Pasti penyebabnya, habis ngomong sedikit salah, ngomong banyak salah, nggak usah bicara saja. Kalau itu terjadi harus berubah dalam keluarga kita. Keluarga yang harmonis, keluarga yang berpusatkan Kristus, selalu akan kekurangan waktu untuk bicara di tempat tidur. Asik, menyenangkan, gak habis-habis pembahasan itu. Bukan berkelahi, bukan. Saudara, pusat itu harus Yesus dalam keluarga. Dan tempat yang jadi pusat itu ternyata harus tempat tidur. Saya kagum sekali. Oke, sekarang kita buka Ibrani 13 ayat yang keempat. Satu-satunya Tuhan di dunia ini, saudara. Karena di dunia itu ada jutaan Tuhan. Satu-satunya Tuhan di dunia ini yang membuat sensus tempat tidur itu cuma Bapa kita di surga. Bahkan tidak ada pemerintah bangsa manapun membuat sensus tempat tidur. Rakyatnya pasti tersinggung. Ini pemerintahnya pasti nganggur. Ngapain ngurusin tempat tidur rakyatnya? Tapi ternyata surga sangat memperhatikan tempat tidur kita yang sudah menikah. Sudah ketemu Ibrani 13 ayat yang keempat? Coba kita lihat ayat itu. Hendaklah berapa orang? Kamu semua disuruh apa? Penuh hormat terhadap apa? Perkawinan. Apa yang dikatakan berikut? Coba lihat. Nah, jangan kamu kotori tempat tidur pernikahanmu. Mengapa Papa mengurus tempat tidur pernikahan kita, saudara? The marriage bed dalam bahasa Inggrisnya. Ada apa di tempat tidur itu? Saya menggunakan kebenaran perjanjian lama. Di perjanjian lama ada beberapa kali peristiwa. Tempat yang jelek, yang kotor. Bahkan zaman Musa tempat itu sudah jadi tempat kencing dan beraknya kambing domba milik mertuanya yang digembalakan Musa. Tapi setiap kali Yahweh hadir di suatu tempat, maka Yahweh akan berpesan kepada siapapun yang di situ, lepaskan sepatumu teruskan sebab tempat ini kudus. Nah, dari kebenaran itu kita masukkan ke kebenaran Ibrani 13 ayat yang keempat. Artinya begini. Di setiap tempat kehadiran Tuhan itu menjadi kudus. Katakan amin. Ketika Yakub tertidur dalam kelelahan dan dia berbantalkan batu, ternyata surga terbuka dan malaikat-malaikat kudus turun naik, saudara. Lalu Yakub bangun dan dia tahu ini rumah Yahweh Elohim Beth-El. Padahal cuma tanah biasa, pakai batu lagi bantalnya. Karena tempat itu kudus, Yahweh hadir di situ. Nah, kalau sampai di tempat tidur pernikahan kita dipesan, jangan kau kotori, jangan kau najiskan, jangan kau cemarkan, jangan kau rusak. Berarti Papa kita hadir di tempat tidur kita. Katakan amin, saudara. Nah, artinya apa? Tempat dia hadir itu berarti tahtanya. Katakan amin lagi. Nah, mari kita buktikan. Bagi yang belum punya anak pun akan ngerti bukti ini. Saya selalu menggunakan firman yang Yesus katakan, belajarlah dari anak-anak. Tadi siang saya dengan anak-anak buat fellowship, karena dari selama kurang lebih 3 bulan ini ada beberapa anak kami yang diwisuda. Nah, hari ini kumpul sebagian, enggak semuanya. Nah, dalam pertemuan itu salah satu bicara, saya baru juga mengerti kata itu bagus. Jangan pernah belajar jadi seorang ayah, apalagi baca buku tentang ayah, enggak usah. Tunggu sampai kamu punya anak. Kamu akan belajar jadi bapak dari anak.